Tuhan Yesus menangisi bangsa Israel, katanya, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Bangsa Israel dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk karena sebagai bangsa yang telah dipilih dan sangat dikasihi oleh Allah. Bangsa Israel menolak Allah berbicara secara langsung kepada mereka. Kata mereka kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Dan bangsa Israel juga telah menolak pemerintahan Allah secara langsung, tetapi menghendaki pemerintahan yang dipimpin oleh raja supaya sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Israel telah berkali-kali menolak para nabi dan utusan yang diutus oleh Allah. Demikian juga ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, bangsa Israel telah menolak dan memusuhi raja dan kerajaannya dan bahkan telah menyalibkannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sekalipun demikian, Allah telah dan tetap mengasihi bangsa Israel. Allah tetap teringat dan bahkan terikat akan perjanjiannya yang telah dibuatnya sendiri dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah tidak pernah membuang ataupun melupakan milik kesayangannya sendiri. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Karena penolakan akan kasih sayang Allah yang mendatangkan keselamatan dan damai sejahtera, maka bangsa Israel harus membayar harga yang sangat mahal, itu pada masa yang akan datang, di mana bangsa Israel akan mengalami kehancuran. Bangsa Israel akan dikelilingi dan dihancurkan oleh musuh-musuhnya, seperti yang telah dilihat oleh Daniel dalam penglihatannya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab yang sudah dinubuatkan oleh para nabi pasti akan digenapi sesuai dengan waktunya Allah. Tanda-tanda zaman sudah menyatakan bahwa waktunya sudah akan segera dimulai, bahwa akan ada masa krisis, masa aniaya yang sangat besar di seluruh dunia ini. Karena selama kita masih hidup di dalam dunia ini, jangan kita bermimpi kita akan aman dan damai sejahtera, karena hanya ada di dalam Tuhan saja keamanan dan damai sejahtera yang sejati yang kita rindukan itu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Dalam penglihatan Daniel akan ada 7 masa aniaya yang terbagi menjadi 3,5 tahun pertama masa kebangkitan Antikris, di mana bangsa Israel akan menjalin kerjasama dengan Antikris dan membuat perjanjian yang mana pada waktu itu Antikris tampil sebagai solusi bagi pendamaian dunia ini, dan gereja dunia akan terbentuk atas izin dari Antikris, yaitu untuk menguasai sistem keagamaan di mana semua agama dunia akan dipersatukan di bawah kekuasaan Antikris. Kemudian dalam masa pertengahan 7 masa itu, yaitu 3,5 tahun berikutnya, terjadi perombakan perjanjian dan Antikris mengingkari perjanjiannya dengan Israel. Antikris akan menguasai sistem keagamaan, sistem ekonomi, dan sistem pemerintahan di seluruh dunia, dan sistem penyembahan kepada Allah akan dihentikan. Gereja dunia dimusnahkan dan diganti dengan penyembahan kepada patung, yaitu iblis di dalam bait Allah.
orang-orang Yahudi dan semua orang dari suku, bahasa, dan bangsa yang tidak mau menyembah kepada patung yang telah dipertetapkan oleh antikris akan dikejar-kejar, mereka akan dianiaya dan dibunuh oleh antikris. Tapi semua orang yang diam di bumi ini akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan tentang masa yang akan datang tentang bangsa Israel. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Masa aniaya dan kekejaman antikris ini tidak berlaku bagi orang-orang percaya, mereka yang sudah siap sedia, yang buahnya sudah matang, orang-orang percaya yang bijaksana, yang senantiasa mau dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan dan penghidupannya, dan mereka semua akan terangkat ke sorga menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Tapi bagi orang-orang yang tertinggal di bumi ini, Tuhan Yesus memberikan solusinya, katanya, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Sebab pada masa itu terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Sesungguhnya Allah kita bukanlah Allah yang jahat atau kejam. Kepada orang-orang yang percaya, yang harus tertinggal di dalam dunia ini, karena Allah menuntut iman percaya kita yang murni, yang sepenuh hati kepadanya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tuhan Allah kita melihat hati kita, bahkan sampai pada kedalaman hati kita. Allah mengetahui semuanya. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, apakah Abraham tidak mengasihi Ishak? Pastinya Abraham sangat menyayangi dan mengasihi anak yang adalah anak perjanjian Allah. Tapi mengapa Abraham harus mengorbankan Ishak anaknya? Itu karena Abraham memilih untuk taat akan perintah Allah. Abraham beriman bahwa Allah sanggup untuk membangkitkan anaknya yang telah mati. Tuhan Allah yang telah melihat kesungguhan hati Abraham, kerelaan dan ketaatannya untuk memberikan anaknya Ishak sebagai korban persembahan kepada Allah, maka Allah telah memberikan korban pengganti, yaitu anak domba. Lalu Abraham mengambil anak domba itu untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai korban pengganti anaknya. Ketika Allah hendak menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, maka malaikat Tuhan berpesan kepada Lot, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti kemanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Tuhan Yesus juga sudah berkata terlebih dahulu, jauh sebelum semuanya itu terjadi, kepada orang-orang yang nantinya akan tertinggal di dalam dunia ini. Larilah ke pegunungan dan jangan kembali lagi ke rumah untuk mengambil pakaian. Zaman kita sekarang ini adalah HP. Janganlah hati kita melekat pada apapun yang kita punyai di dalam dunia ini, tapi kita harus melekat kepada Allah yang
dapat memberikan kita